Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arvanisa dengan NIM 2520136 dari kelas PTK 6D. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah arsitektur WLAN, kedua penjelasan tentang access point, yang ketiga konfigurasi WLAN. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu arsitektur WLAN. Arsitektur aplikasi adalah teknologi yang akan digunakan oleh satu lebih atau semua sistem informasi dalam hal data, proses, interface, dan komponen jaringan. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk desain umum. Arsitektur teknologi informasi atau bisa juga disebut dengan arsitektur sistem informasi terbagi dalam 4 bahasan, yaitu yang pertama adalah arsitektur jaringan, yang kedua arsitektur data, yang ketiga arsitektur interface, dan yang terakhir adalah proses arsitektur. Dalam arsitektur jaringan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah arsitektur klien atau server. Arsitektur klien atau server ini merupakan software dan interface yang didistribusikan di seluruh jaringan klien dan server yang berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Nah, pengertian dari klien itu sendiri adalah single user komputer yang melakukan sesuatu permintaan data atau layanan ke server, sedangkan server sendiri adalah multiple user komputer yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Jenis yang kedua adalah arsitektur terpusat atau centralizer. Arsitektur terpusat atau centralizer atau komputasi berpusat adalah pemrosesan data yang terpusat. Proses ini paling dominan karena biaya menempatkan komputer mendekati end user adalah sangat mahal. Lalu jenis yang ketiga adalah arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi merupakan sistem pemrosesan data terdistribusi atau yang terdiri dari sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Nah, arsitektur ini terdiri dari 3 jenis, yaitu distributed representation, distributed data, serta distributed data and logic. Nah, distribusi representation sendiri merupakan pendekatan yang menempatkan semua elemen lain dari aplikasi terpusat tetap di server. Namun, user system menempatkan grafis user interface yang ramah untuk sistem. Distribusi data sendiri merupakan proses penempatan data, sistem informasi yang disimpan pada server dan logika bisnis dan user interface pada klien. Nah, sedangkan distributed data atau and logic merupakan pendekatan yang mendistribusikan database dan logika bisnis ke server yang terpisah. Arsitektur data merupakan sebuah kontrol pusat yang memungkinkan teknologi klien atau server komputasi tidak kehilangan data pada saat didistribusikan. Kontrol pusat tersebut adalah database relational terdistribusi. Database relational terdistribusi menyimpan data dalam bentuk tabel. Nah, setiap file yang diimplementasikan sebagai tabel. Setiap bidang merupakan kolom dalam tabel. Setiap catatan dalam file adalah baris dalam tabel. Software dari data relational terdistribusi disebut DBMS, yang merupakan software
yang mengontrol akses dan pemeliharaan data yang tersimpan. Lalu selanjutnya adalah Basic Service Set atau disingkat dengan BSS. Basic Service Set merupakan suatu konfigurasi wireless LAN yang di mana terdapat sebuah akses point yang terhubung pada jaringan wired and station wireless. Basic Service Set terdiri dari hanya satu akses point dan satu atau lebih wireless client. Masing-masing wireless client harus menggunakan access point untuk berkomunikasi dengan wireless client atau wired host dalam suatu jaringan. BSS mencakup wilayah sebuah single cell atau satu area RF dari sekeliling area access point. Lalu ada Extend Service Set atau SEC. Extend Service Set didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi wireless LAN yang terdiri dari dua atau lebih basic service set yang terhubung menjadi satu dalam suatu distribution system atau DS. Suatu sistem ISS sedikitnya memiliki dua access point. Hal ini menyebabkan jangkauan area dari sistem wireless tersebut menjadi luas. Pada ISS juga hampir sama dengan BSS, di mana semua pengiriman paket komunikasi harus melalui access point terlebih dahulu. Lalu ada Independent Basic Service Set atau singkatannya IBSS. Independent Basic Service Set dapat disebut juga dengan jaringan ad hoc. Pada IBSS tidak terdapat access point dalam suatu distribution system, atau dapat dikatakan pada jaringan ini stasiun terdiri bersendiri-sendiri, di mana stasiun berkomunikasi dengan cara peer-to-peer. Jaringan ad hoc atau IBSS ini dapat dibuat secara spontan dan dengan cepat. Komunikasi antar stasiun pada IBSS dengan cara mengirimkan beacon karena tidak menggunakan access point. Beacon atau kependekan dari Beacon Management Frame adalah frame pendek yang dikirim dari access point ke stasiun atau station to station dalam rangka untuk mengorganisasi dan mensinkronisasi komunikasi wireless pada wireless LAN. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari arsitektur WLAN. BSS adalah kumpulan dari perangkat wireless yang terhubung satu sama lain dengan perantaraan sebuah perangkat access point. Perangkat access point berfungsi sebagai terminal pusat. Semua klien wireless harus terhubung dahulu dengan access point sebelum berkomunikasi dengan klien yang lain. Pada klien WLAN harus beroperasi menggunakan mode infrastruktur basic service set. Jika tidak, maka tidak bisa berkomunikasi dengan access point. BSS lebih bagus dari topologi IBSS. ESS adalah kumpulan dari beberapa topologi BSS. Pada topologi ESS terdapat lebih dari satu access point. Access point dalam topologi SS terhubung satu sama lain melalui port amplik. Alasan utama dipakainya mode topologi ini adalah memperluas daya jangkau AP dan juga karena meningkatkan beban yang mesti dilayani oleh satu AP. Beberapa klien wireless yang berkomunikasi dengan model IBSS memiliki beberapa kelemahan. Jika semakin banyak kliennya, maka prosesnya akan menjadi lambat yang disebabkan oleh keterbatasan dari perangkat wireless klien. Nah, topologi IBSS mirip dengan model point-to-point dan juga point-to-multipoint pada jaringan kabelan, namun bedanya tidak adanya sebuah terminal, seperti halnya switch pada LAN yang berfungsi untuk membuat perangkat-perangkat wireless client saling terhubung. Kelemahan lain adalah karena tidak adanya access point, maka wireless client tidak bisa mengatur prioritas dari perangkat mana yang harus didahulukan. Hal ini menyebabkan tabrakan atau collision yang tentu dapat membuat komunikasi menjadi lambat. Lalu kita masuk ke materi kedua, yaitu penjelasan tentang access point. Access
perangkat akses point akan mudah kita jumpai di kantor-kantor yang memiliki banyak karyawan untuk dapat terhubung ke jaringan internet dan mengerjakan berbagai pekerjaan. Biasanya kantor menggunakan wireless access point, maka para karyawan akan lebih fleksibel, mudah, praktis, dan cepat dalam melakukan pekerjaan jika selalu terhubung dengan internet, sekalipun berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Access point sering dikenal dengan nama WLAN atau Wireless Local Area Network, yang mana fungsi dari perangkat ini adalah untuk menerima maupun mengirim data berasal dari adapter wireless. Access point memiliki dua komponen, yaitu transceiver dan antena, yang mana dua komponen tersebut berfungsi untuk menerima sinyal internet serta memancarkan sinyal internet ataupun sinyal yang terhubung ke client server. Nah, biasanya access point akan dihubungkan dengan perangkat keras lain seperti hub, switch, atau router melalui kabel Ethernet agar bisa memancarkan sinyal. Segala produk perangkat keras memiliki kelebihan, termasuk access point. Kelebihan yang akan kita dapat jika menggunakan access point ialah sinyal Wi-Fi yang dipancarkan cukup luas, yaitu menjangkau semua ruangan. Bahkan jika terhalang tembok atau sekat antar ruangan. Lalu ada fungsi access point. Penggunaan access point memang memiliki banyak fungsi, tapi fungsi utamanya adalah menerima atau menolak perangkat yang akan terhubung pada jaringan lokal yang sama. Ada beberapa fungsi dari access point lainnya. Yang pertama adalah memiliki peran sebagai hub access point, di mana fungsi sini untuk mengkoneksikan antara kabel yang menggunakan kabel atau wireless dengan jaringan internet lokal yang tersedia. Lalu fungsi yang kedua adalah jangkauan access point. Jangkauan access point tergantung kekuatan sinyal. Jika sinyal kuat, maka jangkauan access point akan luas. Begitu pula sebaliknya, jika sinyal lemah, maka jangkauan access point akan sempit. Yang ketiga yaitu access point juga berperan sebagai DHCP atau Dynamical Host Configuration Protocol. Secara otomatis, perangkat access point bisa memberikan IP address untuk sebuah perangkat yang akan terhubung. Lalu, fungsi yang keempat adalah fungsi lain dari access point ialah berfungsi mengatur jumlah akses pengaturan di aturan berdasarkan MAC address device oleh pengguna. Fungsi yang kelima adalah access point dapat memasang fitur keamanan WPA atau Wi-Fi Protection Access serta web atau web equivalent pribadi. Keduanya ialah mengamankan jaringan wireless. Web equivalent pribadi sendiri untuk pengamanan jaringan dengan cara autentikasi atau pencocokan pada sandi yang diberikan klien pada access point. Kemudian WAP berfungsi sebagai pengaman tambahan dengan description yang harus dilengkapi WAP. Cara kerja dari perangkat access point ini adalah access point merupakan perangkat keras pada jaringan komputer atau PC yang disambungkan ke perangkat lainnya untuk mengakses jaringan internet. Nah, pada umumnya jika menyambungkan perangkat seperti smartphone atau laptop pada layar komputer atau laptop tersebut akan muncul permintaan memasukkan kata sandi atau password. Lalu setelah kata sandi dimasukkan, access point akan otomatis mengatur agar perangkat kamu bisa terhubung ke internet dengan cara mencocokkan kata sandi Wi-Fi yang telah kamu masukkan ke access point sebelumnya, apakah sudah benar atau salah. Jika kata sandi yang kamu masukkan benar, maka perangkat otomatis akan terkoneksi dengan jaringan internet dan jalur data yang digunakan oleh access point berupa jalur data sinyal radio frekuensi atau RF yang dibentuk Wi-Fi menggunakan jalur elektronik pada kabel internet. Lalu ada tipe-tipe perangkat keras access point. Yang pertama adalah repeater mode. Access point pada tipe ini berfungsi untuk menambah
menambah cangkupan jangkauan sinyal kabel dengan Service Set Identifier atau SSID dan untuk kamera yang sama. Biasanya mode ini digunakan untuk menguatkan sinyal di tempat yang mempunyai jaringan wireless tapi kepemancaranya lemah atau tidak merata, misalnya di pegunungan. Lalu ada tipe yang kedua adalah access point mode. Access point pada tipe ini merupakan perangkat yang bisa digunakan untuk menyambungkan jaringan kabel dan kabel. Sistem kerja access point ini hampir sama seperti switch, tapi biasanya terletak di balik router. Access point tipe ini akan sering kita temui di tempat yang menyediakan jaringan berkabel. Tipe yang ketiga adalah client mode. Kemudian fungsi client mode. Access point tipe ini dapat kita ketahui pada perangkat elektronik yang mempunyai port internet, misalnya PC, laptop, dan lain sebagainya. Tipe yang keempat adalah wireless router mode. Access point pada tipe ini mempunyai kemampuan membagikan suatu koneksi internet dalam mode wireless router. Hanya ada satu port wide area network atau WLAN yang atau WAN yang dapat mensupport beberapa jenis koneksi. Yang kelima adalah breadth mode. Kerja dari breadth mode ini adalah ia membuat jaringan individu atau mandiri melalui satu internet untuk dua grup. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi WLAN. Ada beberapa langkah dalam mengkonfigurasi WLAN. Yang pertama, pemasangan konektor. Langkah untuk pemasangan konektor antara lain sebagai berikut: kabel koaksial. Kabel yang kita gunakan dibuka dengan penampangan melintang. Lalu memasang kabel dengan cermat dan teliti, menonjol ujung konektor dengan rapi dan jangan sampai terjadi short. Perhatikan waktu pemasangan pin sehingga kabel tidak mudah bergeser dan kendor. Proses berikutnya menutup permukaan konektor dengan aluminium foil untuk mencegah terjadinya kebocoran atau interferensi. Lapisan konektor sudah dikuliti dengan aluminium foil dan lakukan pembukaan sambungan konektor dengan isolator TBA. Lalu yang kedua adalah pembuatan PoE atau Power over Ethernet. Power over Ethernet ini merupakan sistem yang memanfaatkan kabel UTP yang berguna pada mentransmisikan data melalui pair. Dalam kabel UTP terdapat 4 buah pair yang dengan 2 pair digunakan untuk mentransmisikan power. Power over Ethernet ini diperlukan untuk injeksi satu daya ke perangkat wireless yang dipasang di atas tower. Power over Ethernet mempunyai banyak manfaat untuk mengurangi kerugian power atau mengurangi kerugian terjadinya loss akibat penggunaan kabel dan konektor. Power over Ethernet telah banyak didukung oleh perangkat jaringan, misalnya switch atau wireless access point, sehingga tidak diperlukan satu daya yang terpisah, hanya dengan sebuah kabel UTP yang dipasangkan antara switch dan access point. Yang ketiga adalah instalasi antena. Langkah awal yang dilakukan dalam pemasangan adalah pastikan antena tidak ada halangan pada pemasangannya. Selain itu, kita harus perhatikan sambungan kabel dan konektor. Kemudian pasang antena dengan rapi dan sesuaikan kedudukannya. Lalu yang keempat adalah instalasi perangkat radio. Instalasi perangkat radio dengan cara melakukan proses instalasi sesuai dengan aturan yang ada dan benar-benar dikenali oleh sistem operasi sesuai. Lakukan proses instalasi sistem operasi dengan benar, kemudian lakukan proses instalasi NT dengan menentukan alokasi alamat IQ, RIQ, dan DMA. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang SSID.
Kepanjangan dari SSID adalah Service Set Identifier atau jaringan. Jika melihat dari kepanjangannya, SSID dapat diartikan sebagai sebuah jaringan yang harus ada pada Wi-Fi. Dengan begitu, komputer yang ingin terhubung pada jaringan wireless akan melihat ke dalam beacon untuk mengetahui SSID dari jaringan mana yang dihubungi. Kemudian, komputer akan mencari tahu alamat MAC address di mana beacon berasal guna mengirimkan autentifikasi request dengan tujuan untuk meminta kepada access point supaya dapat bergabung. Jika sudah tergabung, pengguna baru dapat mengatur SSID dan password untuk bisa mengenali mana jaringan yang dimiliki. Dalam penerapannya, setiap jaringan akan memiliki SSID yang berbeda-beda karena nama SSID tersebut yang menjadi cara untuk mengenali jaringan yang lainnya. Lalu, SSID memiliki konfigurasi yaitu 32 karakter dan untuk nama SSID-nya sendiri kita harus bisa menggabungkan antara nama, angka besar dengan simbol yang menampilkan identifier sebagai header paket yang dikirim melalui WLAN. Biasanya pengguna SSID akan mengubah namanya sesuai dengan organisasi, lokasi, hingga nama mereka sendiri. Lalu, identifier ini bertugas sebagai password level perangkat saat perangkat mobile yang mencoba untuk connect ke Basic Service Set atau BBS. Nah, pada SSID, semua access point dan semua perangkat yang mencoba untuk connect ke WLAN harus mempunyai SSID yang sama. Terus kita masuk ke fungsi SSID itu sendiri. Fungsi SSID sendiri mirip seperti nama network pada jaringan kabelnya. Artinya, SSID inilah yang menjadi garda terdepan untuk sistem dari suatu keamanan jaring wireless. Pasalnya, untuk bisa mengakses access point yang menjadi pusat dari sistem jaringan wireless, klien harus mengetahui SSID yang digunakan untuk akses point yang terdekat. Meski demikian, SSID dapat dengan mudah diketahui oleh pengguna lain selama SSID diatur pada setting broadcast. Dengan pengaturan SSID yang semacam itu, siapapun yang memiliki perangkat WLAN yang cocok dapat masuk dengan cara melakukan pencarian access point terdekat dengan metode pencarian sederhana yang dimiliki software utility dan yang diinstal terpisah maupun pada sistem operasi. Guna menjalankan fungsi-fungsi yang ada, SSID terbagi menjadi dua jenis, yaitu hidden SSID dan public SSID. Public SSID ini adalah jaringan yang dapat diakses tanpa harus melakukan kunci atau web key. Oleh karena itu, salah satu kelebihan dari public SSID adalah mudah diakses dengan bebas. Hidden dari SSID adalah jaringan SSID yang disembunyikan dengan tujuan agar orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Pada beberapa access point, ada yang memiliki fitur untuk membuat beberapa SSID sekaligus atau yang disebut dengan multi SSID. Fungsi multi SSID adalah memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan terpisah dengan segmen pengguna yang memerlukan akses prioritas atau tingkat keamanan yang berbeda. Lalu, cara melihat SSID. Untuk bisa menemukan atau melihat SSID, ada beberapa langkah yang dapat diikuti. Namun pastikan bahwa kita berada di tempat yang terjangkau dengan router jaringan yang berada. Jika kita berada di luar jangkauan, jaringan router pun tidak mungkin terdeteksi dengan sempurna. Setiap perangkat memiliki cara tersendiri untuk melihat SSID, mulai dari Windows, macOS, Android, hingga iOS. Yang pertama itu Windows. Pada Windows, kita klik info WiFi yang ada di sudut kanan bawah taskbar untuk membuka daftar jaringan yang tersedia. SSID yang berhasil terhubung dengan perangkat akan berada di bagian atas. Lalu pada macOS, klik icon WiFi yang terletak di sudut kanan atas untuk membuka daftar jaringan yang tersedia. SSID yang terhubung dengan perangkat akan berada di bagian atas. Lalu
ada pada Android. Pada Android ini kita pergi dulu ke pengaturan, lalu klik Wi-Fi. SSID yang terhubung ke perangkat akan ada di atas. Lalu kita masuk selanjutnya adalah cara setting SSID. Supaya kita bisa mengubah dan mengatur SSID Wi-Fi, biasanya kita harus langsung melakukannya melalui pengaturan sesuai provider yang digunakan seperti IndiHome, BizNet, MNC Play, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita bisa mengikuti cara mengatur buka browser pada perangkat dan ketik link untuk menuju modem sesuai dengan provider yang digunakan. Masukkan username dan password, klik network, lalu pilih WLAN, lalu SID setting. Nah, pada menu SSID name, kita bisa mengubahnya sesuai dengan yang diinginkan. Namun jangan melupakan ketentuannya, yaitu maksimal 32 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa SID terbagi di dua, yaitu public SSID atau hide SID. Jika kita ingin menyembunyikannya, pilih hide SID. Terakhir, jika submit untuk menyimpannya, klik submit untuk menyimpannya. Selanjutnya, jika kita ingin mengatur SSID menggunakan ponsel, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke pengaturan, lalu hotspot portable, aktifkan hotspot portable, pilih atur hotspot portable-nya. Nah, pada kolom pada kolom SSID, ubah nama dan password sesuai dengan diinginkan. Klik ikon centang di bagian kanan jika sudah selesai. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya tentang WPA, keamanan WPA. WPA menawarkan mekanisme dan inskripsi yang lebih aman. WPA awalnya menggunakan fondasi inskripsi kunci per paket yang lebih kuat yang disebut dengan protokol integritas kunci temporal atau TKIP. Nah, WPA ini dirilis pada tahun 2004, membuat manajemen konfigurasi menjadi lebih mudah dan menambahkan Advanced Encryption Standard atau AES untuk pelindungan keamanan yang lebih kuat. WPA menggunakan mekanisme inskripsi yang lebih kuat karena diperkenalkan pada tahun 2018. Banyak perangkat lawas yang tidak mendukung WPA 3 ini. Akibatnya organisasi biasanya menggunakan kombinasi dari 3 protokol WPA untuk mengetahui WLAN perusahaan mereka. Biasanya mengonfigurasikan WPA menggunakan salah satu dari dua metode distribusi kunci autentifikasi. Metode yang pertama adalah WPA personal, juga dikenal sebagai WPA PSK. WPA PSK ini didasarkan pada kata sandi bersama yang digunakan pengguna untuk mendapatkan akses jaringan. Karena teknik autentikasi ini menggunakan bersama, dia dianggap kurang aman dibandingkan WPA Enterprise. Lalu metode yang kedua adalah WPA Enterprise. WPA Enterprise ini juga dikenal sebagai WPA Extensible Authentication Protocol. WPA ini menggunakan 802,1 kali radius untuk menghubung ke database pengguna yang berisi nama pengguna dan kata sandi individual. Dengan WPA EAP ini, setiap pengguna harus memasukkan nama pengguna yang valid dan kata sandi terkait sebelum mendapatkan akses ke WLAN. Metode ini dianggap aman karena tidak ada kata sandi yang dibagikan antara pengguna dan perangkat. Lalu selanjutnya itu penjelasan mengenai cara mengatasi pengguna Wi-Fi. Cara mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke WLAN. Nah, cara membatasi pengguna Wi-Fi bisa digunakan dengan mudah dan sederhana. Jika tidak ingin mengunduh aplikasi tambahan, maka kita bisa melakukan pengaturan pada modem. Banyaknya pengguna Wi-Fi dapat mempengaruhi kecepatan koneksi saat digunakan. Koneksi internet yang lambat tentunya dapat membuat kesal karena makan waktu yang cukup lama.
Nah, supaya WiFi kita tetap stabil dan memiliki koneksi yang lancar, ada satu cara, adalah dengan membatasi jumlah penggunanya. Cara ini terbilang sangat efektif untuk menghindari koneksi WiFi yang lambat. Untuk pengguna WiFi IndiHome yang ingin membatasi jumlah pengguna yang terhubung ke jaringan, kita bisa menggunakan cara berikut, yaitu buka browser, kemudian tulis kode IP 192.168.1. Jika sudah masuk, isi username, user dan password user, lalu klik login. Setelah berhasil masuk ke pengaturan, klik network, lalu pilih SSID setting, kemudian tentukan jumlah pengguna di kolom maksimum klien. Jika sudah, klik bagian submit untuk menyimpan perubahan jumlah pengguna. Yang kedua, menggunakan aplikasi P2Power. Selain dengan mengatur modem, kita bisa menggunakan aplikasi bernama P2Power. Dengan aplikasi ini, kita dapat mengatur dan membatasi jumlah pengguna atau bandwidth pada jaringan WiFi. Langkah-langkahnya, pastikan kita sudah menginstall terlebih dahulu aplikasi P2Power di Android atau PC. Setelah berhasil terinstall, buka dan pilih sistem setting untuk masuk ke halaman pengaturan. Kemudian pilih adapter jaringan dan klik OK. Lalu pilih menu schedule. Lalu kita setting dengan pilih new, select all, lalu OK. Untuk mengatur jumlah pengguna terhubung ke jaringan WiFi, pilih opsi Ctrl Alt, kemudian klik Start. Lalu apply rule to host selected dengan cara klik kanan di salah satu bagian. Yang ketiga adalah dengan aplikasi Netcat. Netcat merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatur jumlah pengguna yang lebih terhubung ke jaringan WiFi. Langkah-langkahnya, download dan install aplikasi Netcat di PC atau laptop. Buka aplikasi yang sudah terinstall, lalu masuk ke menu utamanya, dan akan muncul siapa saja yang terhubung ke jaringan WiFi. Untuk membatasi jumlah pengguna agar WiFi tidak lambat, kita bisa memutuskan satu persatu perangkat yang terhubung. Geser ke bagian kiri, lalu tombol scroll bagian kiri, tombol scroll bagian biru pada perangkat yang ingin diputuskan terblokir. Perangkat tersebut akan secara otomatis tidak bisa lagi terkoneksi jika ingin terkoneksi. Nah, jika kita ingin memutuskan semua perangkat terhubung, klik tombol cut off all, maka semua perangkat yang diputuskan kecuali perangkat yang tidak masuk checklist. Jika ingin menghubungkan kembali perangkat jaringan WiFi, kita bisa menggunakan tombol scroll biru di bagian bawah. Lalu yang keempat, dengan aplikasi Net Limiter. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatur bandwidth yang terhubung ke sebuah jaringan WiFi. Nah, sedangkan cara kerjanya sendiri, pastikan dulu kita mengenal aplikasi Net Limiter di PC atau di laptop atau smartphone, lalu klik download limit, lalu klik checklist beberapa kotak, klik upload limit. Cara membatasi pengguna WiFi dengan password yang rumit. Dengan password yang rumit, ini akan membatasi cara menggunakan data sandi dan password yang rumit. Kombinasi kata sandi dan menggunakan angka dan jumlah huruf yang digunakan sandi tersebut sangat sulit dibuat oleh pihak lain. Dengan begini, hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan WiFi kita. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Caranya adalah pastikan kita terhubung ke router access point. Bisa menggunakan kabel LAN atau WiFi. Lalu buka browser pada Chrome, ketikkan IP default dari router, lalu enter. Login menggunakan username dan kata sandi, klik masuk, pilih wireless, klik wireless security, lalu klik WPA atau WPA2 personal untuk menambahkan kata sandi yang rumit, lalu save. Selanjutnya klik opsi klik here, lalu klik robot, klik OK. Lalu metode terakhir mengenai cara melokir user atau cara melokir situs melalui komputer. Kita bisa melakukan blokir situs langsung dari laptop atau komputer kita sendiri.
Nah, berikut cara memblokir website lewat laptop atau komputer. Yang pertama, menggunakan host file atau firewall Windows. Kita bisa memperhatikan cara memblokir website dengan menggunakan host file, yaitu file yang memungkinkan kita melihat nama komputer dan alamat website lain. Fungsinya sama seperti nama kontak untuk menandai nomor handphone yang teman kita. Semua trafik dari domain yang masuk ke dalam host file akan ditandai. Tujuannya agar komputer kita mengetahui bahwa situs ini tidak boleh muncul di komputer kita. Berikut tutorial memblokir website melalui host file Windows. Pertama-tama, buka File Explorer di taskbar Windows. Kemudian ketikkan c-windows-system32-system32-driver-etc di tab Start. Lalu klik Open. Nah, cara memblokir situs melalui Windows File selanjutnya bukan file host menggunakan Notepad atau aplikasi text editor. Selanjutnya, buka file host menggunakan Notepad atau aplikasi text editor lainnya. Buka host file di Notepad untuk menerapkan cara memblokir situs. Kita akan menemukan script di Notepad. Nah, pada script tersebut, klik Enter untuk membuat baris baru. Kemudian ketikkan IP 127.0.0.1 dan alamat website yang ingin Anda blokir. Lalu yang kedua, ada menggunakan host file atau firewall Mac. Tutorial memblokir situs dan website menggunakan host file Mac. Silakan klik F2 dan sistem terminal untuk menemukan dan memunculkan terminal kita. Setelah itu kita sudo nano atau privat atau etc host menggunakan password Mac Anda. Lalu kita enter untuk membuat baris baru. Kita ketikkan 127.0.0.1 lalu klik tab. Yang ketiga, menggunakan parental control Windows. Selain menggunakan host file, kita juga bisa menggunakan fitur parental control bawah untuk membantu kita memblokir situs atau website di komputer. Nah, cara memblokir website atau situs menggunakan parental control Windows. Pertama-tama, ketikkan add, lalu edit, lalu remove other user di tab search Windows kita, lalu ketik open, klik add, edit, or remove user, klik add family member untuk membuat user kedua di komputer kita. Menggunakan parental control Mac. Selain ada di OS Windows, kita juga bisa memperhatikan cara memblokir website atau situs menggunakan parental control laptop atau komputer Mac. Cara-caranya ya adalah klik menu, kemudian klik sistem preference, klik sistem preference pada Mac sumber. Di bagian menu sistem preference, klik user dan group. Klik user dan group untuk langkah cara memblokir. Klik user dan group. Lalu klik button plus untuk membuat akun user kedua. Lalu create a new user account with parental control. Lalu klik continue. Klik continue untuk membuat akun parental control di Mac. Setelah itu isi data-data di kemudian klik create user. Isi data. Lalu menggunakan software. Kita juga bisa memblokir website dengan sementara dengan batas waktu yang kita tentukan sendiri. Kita juga bisa melacak lama akses ke website tertentu yang mengetahui apa yang apa saja yang menyita waktu kita. Semua itu bisa kita lakukan dengan blokir software pemblokir situs yang memiliki fitur pembatasan waktu. Ada banyak software yang bisa digunakan. Menggunakan software, kita bisa memblokir website secara sementara dengan batas waktu yang kita tentukan sendiri. Kita bisa melakukan dengan menggunakan software pemblokir situs yang memiliki fitur pembatasan waktu. Ada banyak software yang bisa kita gunakan.
dalam hal ini kita menggunakan software freedom. Ikut cara memblokir situsnya. Pertama, buka website freedom, kemudian buat akun free trial kita, klik sign up from sign up freedom. Setelah itu tentukan tujuan kita menggunakan software, lalu tentukan device yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan komputer, klik tombol klik download now for Windows. Tutup software freedom, install dulu software freedom yang telah kita unduh, lalu klik next, finish. Install freedom di komputer selesai kita lakukan. Kita bisa masuk ke beranda dengan nama akun kita di pojok kiri atas. Kemudian lakukan pengaturan sebagai berikut. Pada tab Start Now, isi durasi pemblokiran sesuai dengan kebutuhan kita. Pada bagian block distraction, beri centang pada distraction website. Beri centang pada nama akun kita di bagian on test device, lalu klik Start. Mengatur waktu pemblokiran situs di post. Setelah itu, beri nama website yang ingin Anda blokir beserta dengan alamat websitenya, lalu klik Add Site. Untuk menambahkan website lainnya, klik Add Multiple Site, menambahkan situs yang ingin diblokir di pause. Lalu selanjutnya adalah menggunakan browser annotation. Browser annotation merupakan salah satu cara memblokir situs dengan memiliki banyak kelebihan, sebab browser annotation bisa diinstal dengan sekali klik, memiliki memori yang kecil dan bisa memblokir situs secara permanen. Berikut cara memblokir website Chrome menggunakan pause. Pertama-tama, akses website Google Chrome Annotation. Kemudian ketikkan pause pada kolom pencarian. Ketik pause pada kolom pencarian Google Chrome Annotation. Setelah itu klik Add to Chrome. Lalu Add Annotation. Add Browser Annotation Pause. Tunggu Google Chrome Anda mengunduh ekstensi. Setelah selesai, klik Setting pada ekstensi. Kita dapat membuka pengaturan blokir situs seperti mengatur waktu pemblokiran situs menggunakan pause. Masih ada banyak extension yang bisa kita tinggal memilih extension yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam memblokir situs di Android, bukan Google Play Store kita. Kemudian pada aplikasi blok site, setelah itu klik install. Install blok site sebagai cara memblokir situs di HP. Setelah instalasi selesai, beri izin akses dari aplikasi ke handphone Anda. Caranya dengan klik allow pada enable blocking dan get inside setup block site di HP. Setelah itu, kita dapat masuk ke dashboard pengaturan. Silakan klik tanda plus di ujung kanan ke bawah untuk menambahkan situs yang ingin kita blokir. Menambahkan situs yang ingin diblokir lewat HP harus ada tambahan alamat situs yang ingin kita blokir. Kita juga bisa menetapkan jadwal waktu untuk blokir situs yang kita inginkan. Caranya dengan klik button schedule dan situs yang Anda blokir. Setelah itu kita akan mengatur kurun waktu pemblokiran di bagian set time. Kita juga bisa menemukan hari pemblokiran sesuai di bagian deactive one. Yang kedua adalah cara memblokir situs di iOS 11. Jika Anda memiliki versi terbaru iOS, Anda tidak perlu lagi menginstal aplikasi untuk memblokir situs. Kita bisa melakukan lewat pengaturan iPhone address. Berikut cara memblokir websitenya. Pertama, buka pengaturan iPhone. Kita scroll ke bawah dan klik screen time. Klik screen time pada iOS. Setelah itu, scroll ke bawah dan klik content dan privacy restriction. Klik content and privacy restriction. Setelah itu,
kita bisa menambahkan website yang ingin kita blokir dengan cara klik add website. Siap memblokir situs yang mengganggu dan tidak aman. Sekarang kita sudah bisa memahami bagaimana cara memblokir website lewat HP, laptop, dan komputer. Mulai dari memblokir situs yang manual, menggunakan software, menggunakan browser extension, hingga parental control. Dengan memblokir situs yang tidak aman, kita akan terhindar dari bahaya malware. Plus, kita juga bisa lebih produktif karena tidak ada lagi terkena distraction. Saya, terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.